Baik, saya akan share screen PowerPoint saya. Baik, sudah terlihat kan? Baik, hari ini kita akan membahas pangan fungsional untuk kesehatan saluran pencernaan seperti gastrointestinal. Tapi istilah yang dipakai supaya lebih menarik itu pangan fungsional untuk usus. Jadi nanti kita akan melihat. Nah, ini komposisi mikroorganisme dalam usus, kemudian produknya apa, jadi keuntungan apa yang kita dapatkan, kemudian nanti kita akan belajar tentang probiotik, prebiotik, dan simbiotik. Baik, nah ini sudah full screen. Baik, kita tidak punya data di Indonesia ya tentang pangan fungsional yang beredar itu arahnya, fokusnya kemana gitu. Yang saya punya adalah kalau di Eropa itu 60% pangan fungsional yang beredar itu diarahkan ke kesehatan saluran pencernaan atau gastrointestinal atau GI. Nanti kalau nanti lihat ada istilah GI itu maksudnya gastrointestinal. Jadi 60% pangan fungsional yang ada di Eropa itu tujuannya untuk kesehatan saluran pencernaan. Nah, supaya kita bisa tahu kondisi di dalam gastrointestinal itu harus seperti apa, maka kita akan melihat itu dulu. Terutama dari sisi komposisi mikroorganismenya. Istilah yang dipakai pada slide ini adalah mikrobiota. Mikrobiota itu adalah semua mikrobia yang tumbuh di tubuh manusia, hewan, tumbuhan, dan berperan dalam mengatur proses fisiologis dan biologis. Termasuk di dalamnya ada bakteri, virus, archaea, protista, dan fungi. Saya tidak tahu sekarang masih diajari archaea, protista atau enggak di pelajaran biologi SMA, tapi ada sedikit penjelasan di slide-nya. Jadi kalau kalian buka PowerPoint yang saya kirimkan itu, di situ nanti ada komennya. Archaea itu apa, protista itu apa. Nanti silahkan dilihat. Tapi sepertinya memang harus pakai laptop untuk bisa melihat. Tidak, saya tidak tahu pakai HP bisa atau enggak, tapi sepertinya pakai laptop. Baik, seperti kita sudah tahu bahwa yang namanya saluran pencernaan kita yang sudah dewasa ini, itu di dalamnya ada beraneka jenis mikroorganisme yang tumbuh, berkembang, dan bermetabolisme. Mereka punya peran dalam tubuh kita. Ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Nah, tentu kita kan harapannya yang merugikan diminimalisasi, yang menguntungkan dioptimalisasi. Nah, jumlah bakteri dalam usus itu diperkirakan sekitar 10 pangkat 3, berarti 1000 ya, per mililiter volume usus. Kemudian dalam usus kecil sendiri, jadi kalau kalian ingat usus kecil itu ada 3 bagian ya, duodenum, jejunum, dan ileum, itu agak lebih banyak, antara 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 7 mikroorganisme per mililiter. Oh, ini mohon maaf, ini harusnya begini. Nah, ini. Jadi, dalam usus kita, itu nanti
makanan kita itu akan berhenti untuk diproses. Nah, berhentinya makanan dalam usus kita untuk diproses itu kita sebut sebagai waktu transit. Nah, waktu transit di usus kecil itu hanya 2-3 jam. Jadi tidak lama. Karena tidak lama, maka peran mikroorganisme dalam usus kecil itu juga tidak bisa sangat besar gitu ya. Karena nanti akan segera disalurkan ke tahap berikutnya. Jadi setelah lambung, nanti masuk ke usus kecil. Dalam usus kecil itu hanya 2-3 jam saja sebelum ditransfer ke tahap berikutnya. Baik, ini yang sudah hadir sudah banyak, silahkan menuliskan nama dan NIM di kolom chat. Sudah saya record, jadi nanti akan tersimpan di record saya. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Baik, ini adalah gambaran dari usus ya. Ini dari sisi depan. Jadi karena dari sisi depan maka yang ketutupan usus besar itu jadi tidak terlihat. Yang berada di posisinya belakang itu juga tidak terlihat. Baik. Dalam usus kecil tadi, ya, air dalam makanan kita itu juga dilibatkan dalam proses pengolahan makanan. Di ileum itu air diserap dan nanti memperlambat aliran makanan itu. Karena di ileum ini agak lambat, maka di sana bakterinya lebih banyak daripada di duodenum dan jejunum. Ingat ya, jadi yang di antara usus kecil itu yang prosesnya agak lama itu yang di ileum. Nah, di usus bagian atas ini, bagian awal ini, jadi setelah lambung, nanti masuk ke duodenum, kemudian masuk ke ileum, kemudian jejunum, itu ada beberapa jenis bakteri. Ada streptokoki, staphylococcus, dan lactobacilli. Saya yakin kalian pernah mendengar ini. Ada streptococcus, staphylococcus, dan lactobacillus. Baik, setelah usus kecil selesai, 2-3 jam tadi selesai, tahap berikutnya itu masuk ke usus besar. Usus besar itu lebih kompleks. Proses di usus besar, waktu transitnya itu bisa sampai 70 jam. Ya, meskipun mungkin tidak banyak yang pengolahannya itu sampai 70 jam. Nah, dalam usus besar ini, karena prosesnya lebih lama, maka kesempatan bagi mikroorganisme untuk memanfaatkan substansi yang ada pada makanan kita itu juga menjadi lebih lama. Karena itu, kita bisa mengatakan bahwa usus besar itu cocok bagi perkembangan mikrobia. pH di dalam usus besar itu 5,5 sampai 6,8. Dan jumlah bakterinya ini lebih besar daripada yang tadi kan, 10⁴, 10⁻⁷ kan. Di sini bisa sampai 10⁻11 sampai 10⁻12 untuk feses kering. Jadi ngukurnya itu dari feses kita dikeringkan kemudian dihitung jumlah bakteri. Nah, apa yang kemudian dimanfaatkan oleh bakteri dalam usus besar? Kita lihat di sini. Yang bisa dimanfaatkan adalah karbohidrat yang lolos dari pencernaan atau pengolahan oleh usus kecil. Nah, ini yang sering kalian baca atau kalian tahu nih. Ada pati, pati itu kan sulit kita cerna ya. Serat, nah, serat juga ya. Di dalamnya ada selulosa, hemiselulosa, pektin, dan inulin. Kemudian ada gula yang belum diserap oleh usus kecil.
dan ada alkohol gula. Gulanya sudah terfermentasi menjadi alkohol. Sudah berubah menjadi alkohol. Kalau di usus kecil, itu berarti yang diserap adalah karbohidrat yang lantainya lebih pendek. Ini kan rantai panjang ini, pati, serat, itu kan rantai-rantai panjang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, belum ada. Baik. Di usus besar itu kita sebut sebagai kolon ya. Ini ke sini, sini, kemudian turun, nanti keluar lewat anus. Karbohidrat pada usus besar itu difermentasi oleh Bacteroides, Bifidobacteria, Ruminococcus, Eubacterium, dan Clostridium. Jadi jenisnya beda dari yang ada di usus kecil tadi. Ya. Kemudian lanjutkan di sekum dan usus besar kanan. Jadi di sini ini sekum ya. Jadi setelah dari usus kecil itu masuk ke sekum. Kemudian di sini ini kita sebut sebagai usus besar kanan. Fermentasi terjadi secara intensif pada pH 5-6. Pertumbuhan bakterinya cepat. Hasilnya adalah asam lemak rantai pendek. Tuh. Kemudian setelah itu ditransportasikan ke tengah, kemudian ke kiri di sini. Jadi ini posisi orangnya itu menghadap ke kita gitu ya. Makanya kanan itu yang di sini, kiri yang di sini. Pada usus besar kiri yang ada di sini, substrat yang difermentasi sedikit. Kenapa? Karena sudah difermentasi di kanan tadi. pH mendekati netral, karena ya sudah difermentasi, mau ngapain lagi? Tidak terjadi pertambahan populasi bakteri atau stabil. Ya, karena di usus besar kiri itu sudah tinggal sisa-sisa. Gitu ya. Kemudian, produk utama dari fermentasi oleh bakteri usus besar adalah asam lemak rantai pendek. Sama, ini sudah dijelaskan tadi ya. Short chain fatty acid atau SCFA, kelompok asetat, propionat, dan butirat. Ya, dan proses di usus besar ini itu jauh lebih lama daripada proses di usus kecil. Nah, ini produk hasil metabolisme mikroorganisme. Kita tidak punya waktu yang cukup panjang untuk menjelaskan. Oh, asetat nanti untuk apa? Oh, propionat itu untuk apa? Nanti tolong kalian juga kan harus belajar mandiri. Nanti silahkan dicari. Oh, asetat dalam usus nanti manfaatnya untuk apa atau digunakan untuk apa? Atau malah dibuang gitu. Kemudian propionat juga begitu, butirat juga begitu, dicari juga. Di sini yang saya tampilkan itu hanya produknya sama bakteri yang mengolah itu. Baik, yang terbanyak itu produknya adalah asetat. Asetat itu nanti dalam kolon kita akan diserap. Jadi dalam usus besar kita, asetat produk dari mikroorganisme Bacteroides, Bifidobacteria, dan lain-lain ini, itu nanti akan diserap oleh usus, kemudian ditransfer ke hati. Kemudian untuk propionat juga sama, tapi itu akan disaring oleh hati, kemudian fungsinya belum diketahui. Nah, ini yang perlu kalian coba cari fungsi untuk setiap substansi tadi itu untuk apa saja. Itu ya. Kemudian ada butirat. Butirat itu
sumber energi utama bagi kolonisit, yaitu sel epitel dari kolon. Jadi kolon kita, bagian usus besar kita, itu kan butuh energi juga. Nah, energinya itu didapatkan salah satunya dari butirat sebagai sumber energi yang utama. Nah, berikutnya adalah kalian lihat gambar yang kanan bawah itu kan sering kita jumpai ya ada pernyataan bahwa oh ini ada bakteri jahat, ada bakteri baik. Nah, kenapa kemudian kita kadang-kadang itu membutuhkan misalnya minum susu fermentasi seperti Yakult. Ketika kita minum susu fermentasi, misalnya Yakult, yogurt seperti itu, organisme akan masuk ke dalam tubuh kita. Sebentar, sebentar. Kemudian dia akan hidup. Jadi antara beraneka jenis mikroorganisme itu, mereka akan bersaing berebut makan. Mereka akan bersaing berebut tempat. Karena terjadi proses persaingan itu, maka akan ada kesetimbangan sebenarnya antara jumlah mikroorganisme satu dengan jumlah mikroorganisme yang lain. Kesetimbangan itulah yang kita harapkan. Gitu. Karena kalau jenisnya seimbang, sesuai dengan kebutuhan kita, maka usus kita itu akan menjadi lebih sehat. Intinya begitu. Persaingan di dalam usus kita itu tidak hanya bersaing berebut makanan dan tempat, tetapi mikroorganisme itu nanti akan memproduksi asam atau peptida, dan asam itu kadang-kadang tidak cocok bagi mikroorganisme yang lain. Jadi persaingan mereka tidak hanya berebut tempat, berebut makanan, tetapi mereka juga berperang dengan senjata. Senjatanya apa? Asam atau peptida yang mereka buat. Jadi secara sederhana begitu. Meskipun tidak sesederhana itu ya persaingannya ya. Tidak hanya sekedar desuk-desukan, kemudian serang menyerang dengan asam gitu. Baik, sekarang kita masuk. Oh, sebelum masuk probiotik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya ada, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ada probiotik. Apa itu probiotik? Kalian sudah tahu kalau pro itu berarti mikroorganismenya. Kalau pre itu berarti makanannya. Ya. Probiotik itu mikroorganisme yang dapat memberikan efek baik bagi kesehatan. Kalau yang kita tahu ada Lactobacillus, itu kita sebut sebagai bakteri asam laktat. Nah, ya, yang sering kita konsumsi kan ini ya, Lactobacillus. Bakteri asam laktat telah dipakai dalam industri makanan bertahun-tahun, ya, karena mampu mengubah gula, termasuk laktosa dan karbohidrat lain menjadi asam laktat. Nah, apa manfaat asam laktat bagi tubuh kita? Jadi, kalau kita lari, olahraga, kemudian kram, itu kan kelebihan asam laktat kan kita sebenarnya. Tapi itu asam laktat yang ada di otot. Nah, kalau asam laktat yang ada di usus, itu akan mampu mengurangi kesempatan organisme merugikan untuk tumbuh. Kenapa? Karena asam, kita tahu ya, asam berarti mengurangi pH. Kalau pH-nya turun, beberapa jenis mikroorganisme itu tidak nyaman. Jadi itu yang terjadi. Nah, susu fermentasi itu sudah ratusan tahun sebenarnya kita konsumsi. Tetapi yang berani menyarankan untuk minum susu fermentasi karena memberi manfaat kesehatan
Itu Metchnikoff di tahun 1907. Jadi sekitar 100 berapa ya? 118 tahun yang itu. Ya. Istilah probiotik sendiri itu digunakan pertama kali tahun 1965 untuk mendeskripsikan substansi yang diproduksi oleh mikroorganisme yang dapat mendukung kehidupan atau pertumbuhan organisme lain. Kemudian di 1974 muncul definisi dari Parker, organisme dan substansi yang berkontribusi pada keseimbangan mikrobia usus. Jadi dulunya dulunya itu probiotik itu substansi yang diproduksi oleh mikroorganisme atau organisme dan substansi. Tapi sekarang probiotik itu lebih cenderung ke arah organismenya saja, mikroorganismenya. Ini kalau kita lihat ke bawah, ini kan mulai tahun 2002 itu memang sudah dibatasi mikroorganismenya saja. Lingkungannya tidak. Jadi pergeseran definisi probiotik itu sudah jelas di tahun 2002. Sejak 2002 WHO FAO sudah menetapkan bahwa probiotik itu hanya mikroorganismenya saja. Bakteri yang umum digunakan adalah bakteri asam lemak, Lactobacillus, Bifidobacteri, dan sepanjang pengetahuan manusia sampai saat ini, itu semuanya aman kecuali Bifidobacteri, Bifidobacter dentium, itu yang tidak aman. Kemudian jenis bakteri yang lain seperti Bacteroides dan Clostridium itu punya sifat proteolitik, memfermentasi asam amino sehingga tidak dipakai sebagai probiotik. Proteolitik itu apa? Proteolitik itu memproduksi enzim protease ekstraseluler. Jadi mereka memproduksi enzim protease untuk memecah protein, dikeluarkan dari tubuhnya. Kemudian enzim itu nanti akan dapat memecah protein. Jadi kalau kita kita meletakkan bakterioides dalam susu, nanti proteinnya akan dipecah oleh si bakterioides. Dan itu ternyata tidak kita kehendaki. Ya. Nah, ini sedikit penjelasan. Kalau kita memfermentasi karbohidrat, karbohidrat kok difermentasi? Ini tadi loh. Nah, nih, bakteri asam laktat mampu mengolah gula. Gula kan karbohidrat, gitu ya. Jadi yang kita harapkan dari Yakult, Lactobacillus di Yakult itu adalah fermentasi karbohidrat, bukan fermentasi proteinnya. Nah, itu ya. Nah, fermentasi karbohidrat oleh si Lactobacillus menjadi asam lemak rantai pendek memberi keuntungan kesehatan. Sementara fermentasi asam amino tadi, misalnya Bacteroides yang punya sifat proteolitik tadi, itu nanti akan menghasilkan amonia, fenol, indol, tiol, amina, dan sulfit yang tidak memberi, tidak memberi manfaat kesehatan. Ini harusnya ada manfaat kesehatan. Bisa hilang ya. Nah, mohon maaf.
Eh, nah, nah, asam dari bakteri asam laktat ini, jadi kalau kita butuh asam laktat gitu misalnya, ini ada yang diambil dari usus manusia atau usus hewan. Ya, kalau kita sekarang ya usus hewan ya. Kita ambil asam dari usus sapi, kemudian bisa kita manfaatkan. Kemudian penggunaan bakteri asam laktat sebagai starter. Jadi dari mana kita punya bakteri asam laktat yang sesuai? Kita bisa ambil dari usus hewan. Misalnya sapi, kita sembelih, kemudian dari usus sapi itu kita ambil bakteri asam laktatnya, kita murnikan strainnya, kemudian itu yang kita manfaatkan untuk bikin susu fermentasi. Penggunaan bakteri asam laktat itu punya fungsi mengawetkan, jadi susu menjadi lebih awet, memberi keuntungan gizi dan kesehatan, tapi jumlahnya harus cukup. Sehingga ketika kita minum, itu kan nanti anu ya, Dit, masuk ke lambung, di lambung nanti kena asam lambung, baru masuk ke usus kecil. Berarti kan jumlah yang masuk ke usus kecil itu harus masih cukup. Karena akan ada sebagian yang mungkin mati di jalan sebelum sampai di usus kecil kita. Nah, saya dapat dapat apa gambar ini yang di sebelah kanan ini. Jadi sebenarnya kita itu butuh bakteri jahat gitu loh. Intinya itu kita sudah pernah bahas kan. Kita butuh bakteri baik, kita butuh bakteri jahat, tapi jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan kita berapa? Kebutuhan kita itu yang 85% itu yang sering kita sebut sebagai bakteri baik itu Lactobacillus, Bifidobacterium. Sementara yang 15% itu yang kita sebut sebagai bakteri jahat, misalnya kayak Clostridium. Jadi dalam usus kita itu juga ada Clostridium dan itu kita butuhkan. Kalau kemudian Clostridiumnya, bakteri jahatnya kita matikan semua, justru nggak baik bagi kesehatan. Tolong itu dipahami. Jangan sampai kemudian, misalnya ya, adik kalian berpikir berarti bakteri jahat harus diberantas semuanya. Tidak. Karena mereka harus ada dalam usus kita. Baik, eh, ini tadi sudah ya, probiotik itu juga memproduksi asam atau peptida itu ya, yang itu punya sifat antimikrobia. Ketaatan mengkonsumsi probiotik akan menyebabkan bakteri patogen mengalami hambatan untuk mencari tempat di usus. Tapi ingat, bakteri jahat itu tetap kita butuh. Nah, standar Uni Eropa untuk jumlah bakteri dalam probiotik itu 10 pangkat 7 CFU per gram. Masih ingat kan satuan-satuan kayak gini di mikrobiologi? Kemudian probiotik itu sekarang sudah diketahui juga punya manfaat dengan mengatur sitokin. Beberapa kali kita bahas sitokin ya di pertemuan sebelumnya. Sitokin itu apa? Sitokin itu adalah protein yang menyalurkan sinyal. Jadi sinyal dari otak, misalnya kalian kalian digigit nyamuk. Nah, otak itu akan memerintahkan tangan untuk memukul nyamuk itu. Nah, perintah itu bentuknya adalah sinyal. Probiotik juga mendukung produksi IgA. IgA itu imunoglobulin A, antibodi A, yaitu antibodi yang memainkan peran penting dalam imunitas mukosa. Contoh mukosa itu ya berarti dinding bagian dalam dari usus kita itu mukosa. Nah, kalau kemudian kita punya penyakit gastrointestinal terkait dengan kesehatan saluran pencernaan, efek
efek apa yang kita dapatkan dari probiotik. Misalnya kita diare. Diare itu dapat terjadi karena perubahan dalam mikrobiota usus. Perubahan apa yang terjadi? Bakteri jahatnya lebih banyak daripada kebutuhan kita. Nanti kita bisa diare. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengkonsumsi Lactobacillus atau Bifidobacterium. Jadi kita masukkan bakteri baik untuk menahan pertumbuhan bakteri jahat supaya nanti bisa sesuai dengan kebutuhan. Bakteri jahatnya dikurangi, bakteri baiknya tambah. Dan terbukti Lactobacillus dan Bifidobacterium mengurangi insiden dan durasi diare. Jadi kalau kalian diare bisa minum susu fermentasi. Probiotik mengurangi resiko diare pada orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi beberapa orang itu stres ketika melakukan perjalanan jauh, kemudian dia diare. Nah, untuk mengurangi dampaknya itu bisa dengan ketika melakukan perjalanan itu mengkonsumsi probiotik. Kemudian ada juga diare yang namanya nosokomial. Mungkin kalian pernah dengar ini. Diare nosokomial itu terjadi pada pasien yang sakit, kemudian dirawat di rumah sakit, tapi dia mengalami stres juga di rumah sakit. Jadi sebenarnya dia dirawat dengan baik, tapi karena dia tidak nyaman di rumah sakit, stres, maka kemudian dia diare. Nah, ini juga bisa dibantu penanganannya dengan probiotik. Kemudian di penelitian yang lain, Saccharomyces menyerap toksin yang dibuat oleh Clostridium difficile dan mencegah keberulangan diarenya. Jadi sekarang kita tahu, oh kalau diare, oke lah kita memang bisa kemudian berpikir, nah, bakteri jahatnya terlalu banyak. Jadi kita harus memasukkan bakteri yang baik. Kemudian diare itu kadang-kadang juga bisa terjadi ketika kita minum antibiotik. Antibiotik itu kan membunuh mikroorganisme ya. Kita minum antibiotik, bakteri yang ada dalam usus mati karena antibiotik, baik yang jahat maupun yang baik. Efeknya kita jadi kekurangan mikroorganisme dalam usus. Sehingga perlu ditambah. Nambahnya gimana? Kasih probiotik. Kemudian susu fermentasi kayak gitu ya. Kayak Yakult itu juga cocok bagi yang intoleransi laktosa. Kenapa? Karena probiotiknya itu memecah laktase. Jadi laktosanya itu sudah dipecah oleh enzim laktase yang diproduksi oleh si mikroorganisme itu. Ya, jadi intoleransi laktosa bisa ditangani dengan susu fermentasi. Diare juga bisa ditangani, dipercepat pemulihannya dengan minum susu fermentasi. Kemudian inflammatory bowel disease ini juga bisa, atau irritable bowel syndrome ya. Jadi bentar, daripada saya keliru ya, buka dulu sebentar. Inflammatory bowel disease itu adalah
peradangan dari seluruh atau sebagian saluran pencernaan. Jangka waktunya panjang. Nah, ini juga bisa ditangani dengan Lactobacillus atau Bifidobacterium. Kemudian kalau yang irritable bowel syndrome itu adalah iritasi usus besar. Nanti kalian tambahi belajarnya ya, kalian cari di internet IBD dan IBS itu nanti seperti apa. Pemberian Bifidobacterium infantis itu memperbaiki fermentasi dalam usus, transit di dalam usus, dan aliran cairan. Itu penelitian tahun 2000. Jadi seperti itu. Sekarang kita sudah belajar probiotik. Sebentar. Bu, udan, Bu. Bu, udan, Bu. Ini tempat saya hujan. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Tes, suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Oh ya, baik. Soalnya kok ikon mikrofon di tempat saya kok kayak nggak aktif gitu. Baik, kalau sudah terdengar, alhamdulillah. Sebentar. Nah, sekarang ada prebiotik dan simbiotik. Prebiotik itu istilah yang baru ya, tahun 90-an, ya berarti 30 tahunan lah dari sekarang. Prebiotik itu adalah substansi yang ada dalam makanan yang punya fungsi untuk mendorong, mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Jadi bukan mikroorganismenya, tapi makanan untuk mikroorganisme itu. Atau menciptakan lingkungan yang cocok untuk mikroorganisme. Nah, karena substansi ini harus sampai di usus besar dalam keadaan baik, maka ada 3 kriterianya. 1, tahan asam pada saluran pencernaan, tahan enzim, dan tahan proses penyerapan. Jadi, harus tahan asam lambung, tidak rusak oleh enzim, dan tidak kita serap supaya bisa dipakai oleh si mikroorganisme. Kemudian yang kedua, jelas harus dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme dan harus dapat mendukung, menstimulasi, memperbaiki aktivitas atau pertumbuhan bakteri yang kita kehendaki. Di sebelah kanan itu ada contohnya. Ada bawang, ada kedelai, asparagus, pisang, dan lain-lain. Prebiotik yang umum yang sudah dikemas, kita mungkin tidak terlalu sering ya kalau di Indonesia lihat kemasan botol kemudian tulisannya prebiotik itu mungkin banyak. Prebiotik biasanya adalah oligosakarida. Apa itu oligosakarida? Rantai karbohidrat dengan rantai kurang dari 11 atau kurang dari 10. Targetnya adalah Lactobacillus dan Bifido. Karena dua inilah yang membutuhkan oligosakarida.
Ya, kalau kalian ingat, saya lupa dulu pas kuliah kimia ketemu saya atau tidak, tapi kalau ketemu saya pernah cerita kenapa kok kalau kita makan ubi, setelah makan ubi itu bagi banyak orang selesai makan ubi selang beberapa waktu itu nanti jadi banyak kentut. Tuh, karena ubi itu oligosakarida cukup banyak, kemudian diolah oleh mikroorganisme, mikroorganismenya mengeluarkan gas. Gas itu harus kita buang. Prebiotik yang kondang yang terkenal ada fos, gos, tos. Kalian pasti pernah mendengar istilah fos dan gos, tapi kalau tos mungkin belum terlalu sering. Fos itu fruktooligo, gos itu galaktooligo, kalau tos itu transgalaktooligo. Sekarang fos dulu. Fos itu sumbernya ada sikori. Sikori itu kembang kayak gini. Saya belum pernah lihat kayaknya di Indonesia. Kemudian ada bawang, baik yang onion maupun garlic, bawang bombay maupun bawang putih biasa. Ada tomat, ada pisang, ada bit. Kalian tahu ya, bit yang ungu hitam itu. Umbi dahlia. Ya, kalau kalian tinggal di daerah pegunungan, itu kita bisa menanam dahlia. Bunga dahlia itu, nanti bagian bawahnya itu nanti akan ada umbi. Nah, di banyak negara Eropa, Eropa dan Amerika, umbi dahlia itu dipanen, kemudian diambil fruktofosnya ini. Kemudian ada agave, agave itu yang di kanan bawah itu. Daunnya lancip, ada durinya, modelnya kayak gitu. Yang sudah diolah di pabrik itu cikori dan gulapi. Pos itu bisa dibuat dengan mengubah sukrosa. Jadi sukrosa diberi enzim beta fruktofuranosidase. Campurin enzim itu nanti jadi fos. Atau bisa juga dengan hidrolisis inulin. Inulin dibuang airnya. Pos itu tahan hidrolisis pada usus dan difermentasi oleh mikrobia usus. Sehingga dia berpotensi sebagai prebiotik tadi. Mendukung bifidobakteria tetapi menghambat Clostridia. Ya, jadi ini penelitian tahun 93, jadi FOS diberikan, nanti bifidobakterianya naik, Escherichia coli dan Clostridium perfringens-nya turun. Jadi ini terbukti membantu kehidupan bifidobakteria tadi. Kemudian inulin. Nah, kalian pasti juga pernah dengar nih istilah inulin. Inulin itu adalah fos yang paling populer. Nanti coba kalian cari ya, kalau sumber inulin yang ada di Indonesia itu apa sih? Inulin itu sumbernya dari buku yang saya baca itu ada artichok. Artichok itu yang kayak di sebelah kanan ini. Ada sikori tadi dan ada umbi dahlia. Inulin ini terbukti mendukung bifidobakteria, mencegah Clostridia sama dengan yang tadi kan, FOS tadi, dan memiliki sifat antimutagenik bagi sel epitel kolon. Kemudian, inulin juga meningkatkan fungsi kekebalan tubuh kita. Jadi, itu tadi FOS dan inulin. Sekarang kita masuk ke GOS. Kalau GOS itu dari susu yang difermentasi. Laktosa kita ubah menjadi oligosakarida oleh beta-galaktosidase. Nanti hasilnya adalah galakto-oligosakarida. GOS juga terbukti mendukung pertumbuhan bifidobakteria.
GOS dapat dimanfaatkan oleh Bifidobacteria dan Lacto, tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh Salmonella dan Escherichia coli. Nah, istilah-istilah ini itu sering kalian dengar ketika iklan susu kan ya. Iklan susu untuk bayi, iklan susu untuk anak-anak itu kan sering nyebut inulin, FOS, GOS gitu kan. Nah, sekarang kalian tahu, oh manfaatnya begitu. Iklan susu itu kan nggak pernah jelaskan ini kan, bagaimana FOS dan GOS itu nanti dimanfaatkan oleh bakteri baik, tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh bakteri jahat, itu kan. Pabrik-pabrik susu nggak pernah menjelaskan. Kemudian TOS. TOS itu campuran oligosakarida yang dibuat dari laktosa juga, berarti dari susu juga, dengan reaksi yang disebut sebagai transgalaktosilasi. TOS dimanfaatkan oleh Bifidobacteria, tetapi mencegah Escherichia coli. TOS mengurangi produksi indol. Indol itu apa? Indol itu mengatur berbagai aspek fisiologi bakteri. Jadi, bakteri itu dalam tubuhnya, itu oleh Gusti Allah, memang diciptakan punya kemampuan membentuk spora. Punya stabilitas plasma yang bagus. Beberapa jenis bakteri tahan terhadap obat. Banyak bakteri yang bisa membentuk biofilm. Jadi ketika bakteri itu tidak nyaman, lingkungannya itu tidak baik bagi si bakteri, mereka akan membentuk selubung, menyelubungi tubuhnya, melindungi tubuhnya, melindungi itu namanya biofilm. Dan bakteri itu juga punya sifat virulence. Apa itu? Kemampuan untuk menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Nah, TOS ini itu terbukti mengurangi produksi indol dalam bakteri. Sehingga kemampuan pembentukan sporanya berkurang, stabilitas plasmanya berkurang, ketahanan terhadap obatnya berkurang, kemampuan membuat biofilmnya berkurang, dan virulensinya juga berkurang. TOS mengurangi asam isovalerat. Jadi dalam tubuh kita, mohon maaf nih saya tidak terlalu paham ya. Isovalerat itu dibuat di mana, kemudian kok bisa muncul itu dari mana, itu saya tidak terlalu paham. Tapi TOS mengurangi asam isovalerat. Kelebihan asam isovalerat itu menyebabkan tubuh kita kesulitan memecah protein. Dampak yang bisa kita rasakan itu kakinya bau. Jadi kalau kita merasakan, wah kok kaki kita bau, nggak enak ya, sudah dicuci, selang beberapa menit kok bau lagi. Kemungkinan itu karena ada asam isovalerat yang terlalu banyak dalam tubuh kita. Kemudian susah makan, muntah-muntah, dan lemes. Nah, ini berarti kita kemungkinan kekurangan TOS. TOS mencegah patogen melekat pada sel kolon juga. Jadi patogen melekat pada sel kolon, sel usus besar itu bisa dicegah oleh TOS. Nah, sekarang kemungkinan pengembangan. Ini baru kemungkinan, baru mulai diteliti. Jadi kandidat prebiotik yang masih bisa dikembangkan itu ada polidextrosa, oligosakarida kedelai, dan lain-lain. Tidak usah dihafalkan. Tidak usah dihafalkan. Kita sebenarnya punya potensi banyak ya. Umbi-umbian itu potensi prebiotiknya juga cukup baik. Susu itu. Cuma kan kalau susu ya kita tahulah Indonesia itu belum mampu mencukupi kebutuhan susunya. Jadi kita masih impor. Tapi kalau umbi-umbian kan cukup banyak sebenarnya kan. Berikutnya sinbiotik. Sinbiotik itu apa? Dalam satu wadah itu ada pre, ada pro. Ada bakterinya,
ada substansi yang dibutuhkan oleh si bakteri itu. Itu kita sebut sebagai simbiotik. Mengkonsumsi simbiotik diketahui memiliki efek yang lebih baik daripada mengkonsumsi probiotik dan prebiotik secara terpisah. Itu ya, jadi memang sebaiknya simbiotik. Cuma kalau di Indonesia kan lebih mudah nyari yang pro ya. Baik, simbiotik dibuat untuk memberi manfaat, meningkatkan kelangsungan hidup mikroorganismenya ya, dan implantasi atau melekatnya probiotik di usus besar. Secara selektif merangsang pertumbuhan atau mengaktifkan metabolisme bakteri baik, termasuk probiotik di usus besar. Kemudian memperbaiki komposisi mikrobia. Saat ini jumlah penelitian tentang simbiotik itu masih sedikit begitu. Tapi kalau S1 mungkin ya masih belum lah kalau simbiotik. Mungkin baru prebiotik saja. Gitu ya. Baik, penutup sekarang. Sekarang kita sudah tahu bahwa di dalam usus kita itu ada mikroorganisme. Ada yang disebut jahat, ada yang disebut baik, tetapi yang jelas jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, keberadaan mikrobia ini itu saat ini sedang banyak diteliti. Dan sekarang kita tahu bahwa kita tidak hanya butuh probiotiknya, kita tidak hanya butuh mikroorganismenya, tetapi kita juga butuh mengkonsumsi substansi yang dapat mendukung kehidupan si probiotik itu. Cuma memang penelitiannya masih banyak yang belum lengkap. Nah, karena itu memang kita masih perlu untuk melakukan penelitian sebanyak-banyaknya supaya lebih jelas lagi peran dari setiap mikroorganisme, peran dari setiap probiotik, peran dari setiap substansi yang dibuat atau diproduksi oleh si mikroorganisme itu. Kalau itu sudah lengkap nanti datanya, maka kita akan tahu, oh misalnya ya, si A ini baru sakit. Berarti dia butuh ini, dia butuh zat gizi ini. Kita cari kira-kira yang mendukung eh, penyerapan zat gizi itu apa. Oh, misalnya ada mikroorganisme ini. Kita berikan itu, kita berikan prebiotiknya. Maka nanti insya Allah pemulihannya akan lebih cepat. Tapi memang tubuh kita kompleks, masih banyak misteri, masih banyak hal yang belum kita ketahui. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya ada. Baik, untuk yang belum mengisi presensi dapat mengisi di kolom chat nama dan NIM. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat melanjutkan ibadah puasanya. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran untuk sebelum UTS. Mudah-mudahan nanti UTS-nya lancar. Saya juga sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat lahir dan batin. Semoga Allah menerima ibadah kita, menerima amal baik kita, mengampuni kesalahan kita, dan mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya tunggu 1 menit untuk yang belum presensi, segera mengisi. Silakan. Kalau yang sudah, silakan bisa keluar.